Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang Memahami pasar, pemasaran, dan strategi pemasaran. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Fariatul Suryaningsih dengan NIM 20800120057. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar pasar, segmentasi pasar, pasar sasaran, posisi pasar, pemasaran, dan strategis pemasaran. Pasar adalah istilah yang sangat sering kita dengar. Pengertian pasar sendiri yakni tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Sederhananya, pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar, pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau pemasaran yang berbeda. Pasar sasaran atau target marketing adalah sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah perusahaan. Dalam menerapkan pasar sasaran, terdapat 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, penetapan pasar sasaran. Dan yang ketiga, penetapan produk. Pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya. Strategis pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Baik, saya Miftahul Jannah dengan NIM 20801-275 akan melanjutkan materi mengenai hukum permintaan dan penawaran. Nah, permintaan di sini yaitu banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Permintaan dalam Islam menilai suatu komoditas itu tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan, karena masih perlu dibedakan antara yang halal dan yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Qur'annya, Quran surah Al-Maidah ayat 87-88 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Sedangkan penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran itu selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 20800-1254. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu strategi pemasaran berbasis produk. Ada 4 jenis strategi pemasaran produk yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, direct selling. Direct selling atau penjualan langsung merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Meskipun langsung, tetapi umumnya penjual tidak dilakukan di toko retail. Yang kedua, earned media. Cara memasarkan produk yang kedua adalah earned media. Berbeda dengan penjualan langsung, jenis strategi ini justru dilakukan secara tidak langsung. Hal utama yang harus kita lakukan untuk menetapkan strategi ini yakni membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu point of purchase. Point of purchase ini merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Strategi ini sangat cocok diterapkan pada toko retail yang menjual berbagai macam produk. Kemudian yang terakhir yaitu internet marketing. Internet marketing merupakan strategi pemasaran yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha pada saat ini. Caranya yang mudah dan tepat membuat strategi ini banyak dipilih.
Selain itu, media sosial yang menjadi pilihan juga banyak seperti Instagram, Facebook, website, email marketing, dan masih banyak lainnya. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiara Madani, NIM 20801200071. Saya akan membahas materi tentang strategi menciptakan merek yang dipuja pelanggan. Yang pertama, ekuitas merek. Merek atau brand bukan hanya sekedar nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasinya. Ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan reliabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah dan mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan. Yang kedua, loyalitas merek. Loyalitas merek dari para pelanggan yang ada mewakili aset strategi yang mana jika dikelola dan dieksploitasi dengan benar, mempunyai potensi untuk memberikan nilai dalam beberapa bentuk. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat menciptakan loyalitas merek. Selanjutnya yaitu kesadaran merek. Kesadaran merek merupakan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Kesadaran merek membutuhkan kesadaran bisa menjadi faktor independen yang penting dalam perubahan sikap. Selanjutnya, kesan kualitas. Kesan kualitas sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan, berkenan dengan maksud yang diharapkan. Untuk memahami kesan kualitas, diperlukan identifikasi dan pengukuran terhadap dimensi-dimensi yang mendasarinya. Namun kesan kualitas itu sendiri merupakan suatu konsepsi yang ringkas dan universal. Selanjutnya yaitu asosiasi merek. Suatu asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. Berkaitan dengan merek akan lebih kuat jika dilandaskan pada banyak pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikan dengan pelanggan. Saya Aimar Agiwanara akan membahas materi mengenai strategi pemasaran startup. Yang pertama itu perencanaan yang optimal. Setelah menemukan ide yang ingin diwujudkan ke dalam bisnis startup Anda, buatlah perencanaan yang matang. Seringkali orang yang memulai bisnisnya hanya fokus pada penjualan, untung dan rugi, namun untuk membuat bisnis tetap bertahan ada pemikiran yang lebih panjang dibandingkan hanya berfokus pada hal tersebut. Kemudian yang kedua, mengikuti perubahan konsumen. Perencanaan yang optimal juga akan berpengaruh pada produk dan jasa yang akan diberikan pada konsumen. Antisipasi yang telah direncanakan pada saat awal bisa diwujudkan seiring dengan berubahnya permintaan. Jika produk dan jasa Anda dianggap kurang penting atau tidak sesuai tren saat ini, akan sulit untuk membuat bisnis yang bertahan. Kemudian mengedepankan pelayanan konsumen. Di dunia bisnis yang berkembang dengan pasar banyak sekali saingan yang juga berlari dengan cepat. Produk yang baik memang jadi incaran para konsumen, tetapi itu saja tidak cukup untuk membuat bisnis Anda bisa bersaing, karena konsumen adalah raja. Sekian penjelasan dari kelompok